Itu kuncinya dua. Satu, rajin mendekati Allah, ya kan? Kita sudah ambil dalilnya di Quran surah 18 ayat 65, ya kan? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khadir yang dimaksud di situ. Abdan itu sifat bagi orang yang rajin ibadah. Nah, biasanya ini catat rumus ya. Ini saya belum pernah kasih rahasia nih, tapi pagi ini rahasia di antara kita nih ya. Kita bagi dikit nih. Jadi di Quran itu nabi saja itu panggilannya itu dibagi 3 oleh Allah. Oke? Bagi berapa? 3. Untuk panggilan ya, bukan penyebutan nama. 1 nabi, ya ayyuhan nabi. 2 rasul. Ya? Yang ketiga abdun. Kalau misinya adalah pesan untuk menyampaikan informasi di lingkup pribadi dan keluarganya. Ada yang sifatnya khusus, ada yang bisa kita tiru. Itu panggilannya biasanya nabi. Tapi kalau sifatnya informatif untuk semua, informasinya semua akses, itu rasul. Jelas? Tapi kalau disebutkan sifat ibadah beliau yang demikian tinggi, itu panggilannya abdun. Menariknya, tidak ada satupun nabi dalam Al-Quran yang disebutkan kata abdun kecuali bersanding dengan keistimewaan. Ya. Pokoknya kalau sudah abdun pasti nikmat, ni'mal abdu innahu, dan seterusnya. Ya. Nabi Muhammad itu saat diundang Isra dan Mi'raj, hal tertinggi yang belum pernah dialami para nabi dan rasul sebelumnya, itu panggilannya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Jadi ternyata Allah naikkan derajat kita itu, ditambah gitu, itu saat kita menghamba. Makanya sering saya katakan, kalau kita rajin sujud menunduk, Allah pasti mengangkat. Tapi kalau orang banyak mengangkat, Allah pasti tundukkan itu. Ya, pasti ditundukkan dengan cara apapun. Nah, jadi termasuk rumus ilmu pengetahuan. Kalau ingin ditambah ilmunya, Allah kasih tambahan, maka naikkan status abdunnya. Dan di Quran, amalan seorang abdun itu selalu dibuka dengan iman. Iman dulu, baru amalan, baru jadi hamba. Contoh, sholat itu deklarasi keabdunan kita, penghambaan kita pada Allah. Deklarasi pertamanya dalam sholat. Karena itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang menghamba sebagai abdun. Kan? Dan kami mohon pertolongan darimu. Itu pertama kali kita katakan dalam sholat. Kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Pertama kali di Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Iman dulu baru sholat. Nah, kalau sholat konsisten, imannya diisi bagus, itu persamaannya ilmu diberikan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-58, Tarawih semalam, Al-Mujadalah. Di ayat yang ke-11. Ya. Iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum unshuzu syuzu. Yarfa'illahu alladhina, iman dulu. Amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau iman naik, ilmu pasti ditambah. Pasti itu. Ya, itu sudah rumus. Nah, jadi yang pertama kita coba tingkatkan keimanan pada Allah, rajin sholat. Sholat, ya, nanti pasti akan ditemukan hal baru. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi. Misal, kalau mau belajar, ikuti petuah dari Nabi. Begini cara belajarnya. Keluarkan kitabul ilmi. Kalau mau bisnis, ikuti pola bisnis yang ditunjukkan Nabi. Kalau di birokrasi, di kedudukan, ikuti bagaimana petunjuk Nabi. Ambil value-nya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum 2 wa yuallimukumul kitaba 3 wal hikmata 4 5 wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Orang yang cenderung mengikuti prototipe kehidupan Nabi, cara yang Nabi ajarkan, gimana menjalani hidup,
salah satu keistimewaannya Allah kasih kepada orang itu apa yang belum ia ketahui. Cobain. Nah, teman-teman di serse misalnya kan, kehakiman dan sebagainya, kadang-kadang mau nyelesain kasus susah tuh. Mau nemukannya. Sholat. Minta petunjuk. Ya, tiba-tiba selesai ketiduran, mimpi, dapat. Tiba-tiba dapat pencerahan, kemana arah. Itu bisa terjadi. Di bisnis begitu. Ya, begitu diikuti polanya, Abdurrahman bin Auf tuh dari mana sih modal pakaian datang ke Madinah. Dalam 3 tahun kok jadi orang kaya. Kemudian valuasi hartanya di awal sampai 923 miliar dolar. Dihitung sekarang itu. 14.700 triliun. Nabi wafat, kita coba riset itu kurang lebih valuasinya 72.000 triliun. Ya. Dan termasuk satu di antara 10 orang masuk surga. Dan selalu punya kreativitas yang baru, yang nggak dikerjakan orang. Orang pilih yang ini, beliau menemukan yang baru. Orang sudah mau deketin yang baru ini, beliau sudah pergi ke kreativitas yang lain. Jadi hebatnya itu yang dikerjakan orang, itu beliau sudah 2-3 kali 10 step berada di depan. Ya, jadi bikin kreativitas baru, punya inovasi, orang belum ada. Begitu orang ngikutin, ini sudah mengerjakan yang baru lagi. Jadi pantas jadi yang paling unggul di bidangnya. Khalid bin Walid di militer begitu, selalu punya strategi baru. Ya, bayangkan. Ya. Kebayang nggak? Belum saya ceritakan deh. Ini melawan Persia coba. Pasukan ratusan ribu, 100.000 pasukan. Beliau cuma bawa 10.000. Itu menemukan strategi baru. Jadi ada seorang di barat itu sampai kemudian meriset bagaimana seorang Khalid itu bisa menjadi jenderal paling unggul di lapangan. Itu dilihat gitu. Dan itu terjadi utamanya setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam hebat dalam strategi perang Uhud. Setelah masuk Islam lebih hebat lagi. Nah itu jadi bab. Kalau dipelajari bisa sukses di bidangnya. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah, dan meminta, itu seketika nggak ada sekat. Langsung dijawab. Seketika. Doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif. Itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkannya tinggi sekali. Doa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat, itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Gak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat. Pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000. Saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid. Lillah. Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan teringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya. Aku mendapatinya. Aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta. Apa hajat tentu? Ukur tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain, karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Mungkin yang menghambat rezeki itu dosa. Yang menghambat perbuatan belum bisa jadi baik, dosa. Ya, mohon maaf dengan berbagai jenisnya. Maka yang terbaik apa? Datang ke masjid. Ya. Ini kisah nyata di masa lalu. Makanya sering baca tuh yang baik-baik lah, kisah salafus saleh, orang-orang saleh di masa lalu. Ada seorang hamba rajin salat. Ini sahih riwayat, sahih. Rajin salat. Tapi yang menarik tertuliskan, ya.
ketika malaikat itu mendapat informasi di aras tertuliskan ini termasuk bagian dari ahli neraka. Tapi sholat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis. Kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu. Ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu ya menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, tiba kemudian si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan dengan cara yang Allahu a'lam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan, kamu kok terus-terusan sholat, padahal belum tentu baik di mata Allah, belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk, tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau ingin bertobat, tobatnya ingin benar, carilah perhatian Allah. Yang penting ridha Allah. Terus saja tobat, tobat sampai merasakan kenikmatan tersambung dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu keluar kalimat itu yang mengguncang arsy, itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di arsy namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada para malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Yang terakhir saya tutup, sekarang sedang banyak penyakit menyebar di mana-mana sampai orang yang sakit biasa pun dicurigai, batuk di kereta tiba-tiba digulung, batuk di pesawat dikeluarin padahal cuma batuk aja gitu kan. Ya, ada juga yang kemudian kena ini, kena itu dan sebagainya. Kita mesti kuat. Ya, karena kepanikan itu juga bagian dari kelemahan yang mungkin bisa menambah penyebaran virus atau apapun dengan cepat. Maka Allah mengajarkan zikir lewat Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahim. Lisan orang beriman itu tidak mudah mencela. Jadi semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua. Nah, kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali. Ciri takwa itu ada dua. Secara singkatnya adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, bagaimana tilawah Al-Quran kita, istighfar kita, taubat kita, itu standar yang pertama.
Al-bu'dur rabbani, dimensi spiritual kita yang mengantarkan kita pada ketaatan yang optimal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka ciri orang takwa dalam Al-Qur'an dengan ciri-ciri peningkatan ibadah ritualnya pada aspek spiritual tentunya. Al-Baqarah di ayat kedua sampai ayat 3 itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Ialah orang-orang yang mencoba meningkatkan imannya. Dia telah beriman, amanu, dia tingkatkan yu'minun. Puasa memanggil kita dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam puasa kita meningkatkan iman. Maka cara meningkatkan iman itu salah satunya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah ritual kita sebagai tanda kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.